Halo guys, kembali lagi sama gue Dena Hermawan. Di video kali ini gue pengen sharing mengenai 5 parts yang harus diganti untuk modifikasi awal motor lo. Nah, di video kali ini sih gue pengen sharing yang menurut pendapat gue aja buat modifikasi awal-awal, karena gue udah ngalamin hal itu dari dulu banget. Dan awal-awal pasti kalau orang punya motor baru mikir gitu, parts apa yang harus diganti, karena apalagi sekarang ini modifikasi tuh udah baik banget partsnya. Ada kayak ya progat lah, ada knalpot lah, ada underbone lah, stang jepit lah, segala macem. Jadi itu yang bener-bener karena jadi pilihan gitu, yang mana yang duluan. Tentunya juga banyak sih dari kalian yang juga mungkin udah tahu apa aja yang pengen dimodif pertama kali. Bisa jadi ada yang lebih mengutamakan pelek dibanding stang jepit gitu, atau enggak lebih mengutamakan ganti mask rem dibanding diganti underbone segala macam. Nah, tapi kalau ini hanya menurut gua aja yang bener-bener mantep 5 parts pertama ini buat awal modifikasi. Langsung yang masuk yang pertama, kita langsung masuk di menurut gue adalah knalpot. Nah, knalpot ini menurut gue bener-bener yang harus pertama banget kalau misalnya gue punya motor baru. Kenapa? Karena knalpot banyak ngasilin nilai plusnya buat gue gitu. Pertama, suaranya bagus. Apalagi kalau misalnya di motor mesin 2 silinder ke atas ya, itu langsung kayak ganti knalpot tuh berubah banget suaranya gitu. Yang pakai catalyzer tau lah rasanya, suaranya halus, mendem gitu. Dan knalpot tuh ternyata baik banget. Ada yang bahannya titanium, karbon, stainless, ada yang model titanium sunblast, pipa cacing, pipa argon, segala macam, itu begitu banyak. Nah, tentunya waktu kalian milih, nah itu harus yang cocok sama kalian. Apalagi sekarang sosial media udah banyak, kalian bisa tanya-tanya juga, cari informasi di YouTube, ada juga cari di Instagram, teman-teman kalian juga yang make seperti itu. Nah, contohnya kayak gini, mengenai knalpot, gua ambil contoh di 2 knalpot Yoshimura. Nah, Yoshimura ini ada 2, yang satu stainless, satu titanium blue. Nah, kalian bisa milih nih, mana yang cocok buat motor kalian gitu. Contohnya seperti ini aja, suaranya, modelnya cocokin sama motor kalian gitu. Kalau gue sih yang pasti sebelum milih knalpot, gue kayak gitu dulu. Gue akan lihat testimoni dari orang, gue baca-baca info, terus gue cari tentang modelnya, desainnya, dan juga cari kelengkapannya juga. Ini DB killer kayak gitu. Kalau ini DB killer dan ini non DB killer seperti ini. Nah, DB killer itu fungsinya kalian tahu ya, biar aman di jalan gitu, suaranya nggak berisik. Ada yang juga kalau misalnya suaranya terlalu berisik, nggak enak di kuping gitu, di jalannya bosen. Jadi seperti itu sih kalau misalnya pertama cari knalpot. Kita masuk ke nomor 2. Nah, kalau yang nomor 2 ini gue pilih ke handle rem, handle dan kopling, atau handle doang, atau juga brake lever. Nah, tapi dari kalian mungkin ada juga yang nggak demen modif brake lever, tapi kalian langsung ganti mask rem. Misalnya punya budget lebih, langsung ganti mask rem merek ini, merek itu, seperti itu. Nah, seperti di belakang gue ini, gue ambil contoh dari barang gue yang kemarin. Gue ambil contohnya bikers yang ini. Dan ini gue punya racing boy segala macam. Nah, kenapa gue bilang untuk handle? Karena handle ini yang pabrikan kan standar ya, model seperti itu, hitam atau enggak ujungnya jendolnya bulat segala macam, modelnya kurang sporty lah. Nah, kalau misalnya lu ganti handle seperti ini, variasi, contohnya ada banyak sih, merek-merek lain tuh baik banget. Bahkan dari kualitas yang jelek sampai bagus pun ada. Kalian bisa tanya ke gue mengenai itu. Kalian tanya, misalnya kalian screenshot, kasih gambar ke Instagram gue, nanti bakal gue balas apakah itu menurut gue aja ya, karena gue sering lihat banyak merek tapi kualitasnya kurang bagus. Nah, ini bikers asli, dan ini desainnya ada tajam-tajamnya gitu. Ini kayak buat 3 jari seperti ini atau 4 jari ya. Nah, kalau handle ada juga yang desainnya beda-beda, seperti Rizoma ini. Ini gue ambil contoh juga di Rizoma, dia bentuknya bulat ininya ya. Jadi kayak lebih gede dibanding handle biasa. Ukurannya nih juga sama tuh, lebih besar ya. Kalau handle biasa ada yang lebih tipis. Pokoknya feel gripnya tuh beda. Feel gripnya langsung ngerasa kayak lebih keren lah istilahnya gitu. Terutama juga lever ini ada yang warna-warni anodized supaya nyocokin sama warna motor kalian. Nah, jadi menurut gue itu salah satu yang bikin nambah penampilan banget lah handle. Selain itu juga feel-nya dapet. Kopling juga ya, kopling juga sama sih. Oke, ini gue taruh di sini. Dan kemudian yang ketiga, hand grip.
Nah ini hand grip, gue ambil contoh punya gue juga yang kemarin-kemarin udah gue bahas. Hand grip ini selain dia fungsinya buat kenyamanan, juga ini ada warnanya gitu, warna anodized variasinya, jadi kayak lebih keren, lebih buat matching di motor. Itu dia kenapa ini masuk ke nomor 3 part buat modifikasi awal gitu di bagi gue ya, yang gue mau sharing. Dan hand grip itu dia bahannya ada yang macam-macam, ada yang rubber, kalau ini Rizoma Lux dia pakai kulit asli, dan setiap model kan beda-beda. Cari yang menurut kalian paling enak gitu, jangan yang kadang nyiksa. Emang sih gue pakai yang kayak gini tuh sebenarnya agak sakit dikit ya, karena dia nggak full rubber, dia campuran nilon, aluminium dan juga kulit. Tapi overall enak. Karena itu gue ganti supaya juga buat gaya-gayaan. Jadi semua parts variasi ini dicampur dengan comfort sama juga gaya. Karena itu hand grip masuk list nomor 3. Banyak hand grip yang modelnya dominan rubber, ada yang dominan aluminium juga, rubbernya sedikit segala macam. Tapi kalian yang bisa milih sekarang banyak. Tentunya ada harga ada kualitas juga gitu. Kadang yang begitu murah juga nggak bagus. Ada yang slip di tangan, ada yang sakit di tangan seperti itu. Tapi tentunya setiap parts original standar dari pabrik itu yang the best menurut gua. Menurut gua hand grip yang rubber merek Motor Y itu enak banget. Dan itu, tapi balik lagi kalau buat modifikasi ganti hand grip masuk nomor 3 karena warnanya keren dan nambah tampilan. Dan untuk hand grip yang nomor 3 gua akan gabungkan dengan jalur stang. Nah, jalur stang ini juga satu kesatuan sebenarnya sama hand grip ini. Jadi ini menambah penampilan juga dan juga buat warna. Warna itu jalur stang kan seperti ini, tadi biru, kita cocokin bisa sama-sama biru gitu. Dan kalian bisa cari jalur stang juga bisa cari yang warna-warna lain yang sesuai dengan hand grip atau dengan motor kalian. Nah, jalur stang ini fungsinya buat balancer. Jadi bukan cuma buat variasi aja, tapi biar dia pemberat stang, balancing kanan dan kiri gitu. Dan juga dia pelindung waktu kalau misalnya amit-amit kita ada low side atau crash. Nah, seperti itu. Dan juga banyak banget sekarang yang dulu dipakai di ajang dunia balap. Ada istilah Pro Guard, kalian pasti tahu. Pro Guard atau Lever Guard itu dulu sih cuma ada merek Rizoma doang, tapi sekarang udah mereknya baik banget. Ada Lightech, ada Driven, ada merek replika kayak Pazoma, ada merek MotoGP segala macem. Nah, ngomong-ngomong Pro Guard seperti ini, nah kalian bisa juga satuin Jalu dengan juga Pro Guard. Maksud gue yang di kiri Jalu, yang di kanan Pro Guard, atau enggak dua-duanya Pro Guard seperti itu. Tapi tetap balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Pro Guard ini fungsinya adalah supaya waktu lu pakai di motor lu dan tiba-tiba lu ngehit objek begini, dia nggak ngehantem lever lu, sehingga otomatis lever lu ini nggak bakal ngerem ke dalam dan nggak break lock jadinya. Jadi fungsi Pro Guard seperti itu, biar Pro Guard ini nahan, nggak ngehajar lever seperti itu ya. Dan itu sih. Lanjut. Nah, ini yang gue punya belakangan ini juga, gue pernah share Spion. Spion masuk list nomor 4 gue. Kenapa Spion? Karena Spion pabrikan kebanyakan desainnya kurang mantep. Kebanyakan desain itu ya kayak kupingnya artisnya itulah, Mickey Mouse seperti itu, Mickey. Nah, Spion kalian bisa cari macam-macam desainnya. Belakangan ini yang lagi nge-booming banget adalah Spion model Tomok seperti ini, model Rizoma Tomok aslinya. Tomok itu hanya tipenya, tapi yang punya merek itu si Rizoma. Nah, Spion seperti ini tuh banyak sampai ditiru yang bahannya tuh dari bagus kayak gini. Ini replika nomor 1 sih menurut gue. Bahannya full aluminium, finishingnya CNC T6 ya. Pokoknya seperti itu. Dan juga ada yang Spion bahannya lebih jelek. Yang jadi di bagian sininya diganti di sini aluminium, di sininya ada yang plastik, daunnya plastik. Ada juga yang sini aluminium, sininya plastik, sininya tetap aluminium. Ada juga yang ininya aluminium, ininya plastik dan ininya plastik. Kalau ini full aluminium. Biasanya sih Spion yang agak berat gini tetap
nggak geter gitu, bagus. Karena itu baik lagi ada harga ada kualitas biasanya. Dan kalau spion ini yang gue pakai, meskipun tomok kayak gini kacanya kecil, itu benar-benar berfungsi menurut gue. Karena gue emang kalau naik motor itu gue selalu ngeliat spion, gue liatin kanan kiri. Jadi bukan cuma variasi aja, karena itu ini masuk nomor 4 gue. Jadi kalau kalian bisa ganti spion juga, mau kaca kecil atau gede, tetap perhatiin spion karena penting buat ngeliat kanan kiri buat safety kalian juga. Yang buat spion ini ada yang modelnya gagang begini, ada yang modelnya bar end yang di kanan kiri itu keren sih, cocok-cocokan juga sama motornya. Cocokan biasanya motor naked ya, tapi motor fairing pun juga keren. Terus spion Rizoma kayak Alice, spion kayak Right Ridge, Rizoma Circuit seperti itu, cakep. Terus ada lagi spion Koso, TT Style, GT Style, dan masih banyak lainnya. Tentunya kalian milih itu juga sesuai dengan gaya motor kalian gitu. Dan terlebih lagi ini ada warnanya, spion warna aluminium anodized seperti itu, dan itu bisa dicocokin ke motor kalian, itu makin bikin tambah penampilan. Jadi udah kelihatan ya, maksudnya kalau misalnya lu ganti knalpot, ganti handle, ganti hand grip, ganti spion, itu tuh dari stang ke belakang udah mulai kelihatan berwarna gitu. Karena itu menurut gua itu yang penting. Dan kita masuk yang ke nomor 5. Yang terakhir adalah menurut gue ini sebenarnya perlu atau nggak perlu sih, karena ini sesuai dengan tiap orang lah, beda-beda gitu. Karena ada yang bisa pakai hal ini dia bisa ngerasa pegel atau enggak dia nggak suka. Dan menurut gue ini adalah underbone nomor 5. Ini underbone yang waktu itu gue udah di video gue bongkar-bongkaran storage, gue nggak buka lagi, tapi gue akan kasih unjuk gambar aja seperti ini nih. Ini contohnya underbone. Ini underbone buat Satria gue yang gue pakai sekarang ini. Underbone itu fungsinya adalah sama, terutama buat ngoper gigi, dan cuma perbedaannya adalah di feel. Kaki lu lebih naik ke atas, lebih racing, dan kalau misalnya lu cornering itu kemungkinan buat kena tarmac atau aspal itu nggak kayak footstep standar lah istilahnya gitu, yang terlalu ke bawah. Dan juga itu ngebikin lu semakin race feel gitu loh, lu semakin racing dan nambah percaya diri sih menurut gua. Terutama juga underbone ini punya warna-warna anodized aluminium, dan mungkin ada juga bahan yang lainnya, duralium segala macam. Kalian bisa cocokin sama motor kalian, misalnya warna merah bisa warna merah, tapi kalau misalnya terlalu norak ya terserah kalian sih, itu selera. Ada warna biru, warna orange segala macam. Nah itu kalian bisa cocokin sama motor kalian, itu juga menambah penampilan banget. Jadi dari stang, dari atas ke tengah ke belakang ke knalpot, itu semuanya setidaknya udah kelihatan gitu, wah ini motor dimodif gitu. Jadi kan enak dilihat gitu, kayak beda dari yang lain misalnya seperti itu. Nah underbone ini juga banyak model, ada yang full set tergantung motornya, ada juga yang cuma depan doang, dan semua itu terbalik lagi tergantung kebutuhan. Nah gue pengen saranin underbone ini buat jalan jauh tuh sebenarnya capek. Kayak waktu itu gue pakai motor gue terlalu ke belakang, gue bawa ke BSD itu capek, tapi capeknya gue bawa pan. Kenapa? Karena gue hobi naik motor. Kalau misalnya kalian yang mungkin pakai kerja motornya, atau enggak kalian ya pakai harian ke sekolah segala macam, kalau misalnya kalian tetap happy makanya, ya udah beli aja nggak apa-apa, karena rasanya enak banget. Dan apalagi kalau misalnya jalan-jalan bareng teman naik motor tuh feels great banget, kayak race feel yang gue bilang itu. Nah jadi itu dia guys, buat 5 parts awal buat modifikasi motor kalian, motor lo. Ini pendapat gue pribadi dan Hermawan. Dan kalau misalnya banyak sih kalian, kalau misal pasti punya pendapat pribadi, oh menurut gue nomor 1 gue pasti knalpot, nomor 2 gue pasti ganti pelek, gue ganti stang jepit, gue ganti mesin segala macam. Nah ada yang alirannya seperti itu, tapi kalau gue lebih main ke plug and play, PNP, karena itu lebih mudah buat pasang juga buat jual beli. Nah seperti itu. Jadi gue udah memikirkan ke depannya, tapi itu dia, gue sebenarnya nggak gue jual sih, cuma hobi aja seperti itu. Dan kalau misalnya ada kalian yang mau tanyain mengenai sesuatu, kalian bisa kontak Instagram gue @danielhermawan. Bisa cek di link di bio juga buat follow Instagram, subscribe channel gue juga. Dan thank you banget buat supportnya.
Mudah-mudahan video ini berguna. Oke guys, jadi itu dia buat sharing-sharing 5 parts modifikasi untuk awal modifikasi. Menurut gue, versi gue sendiri. Tapi kalau misalnya kalian punya versi buat modifikasi sendiri, silakan. Ya pasti itu bebas lah setiap orang. Kalian bisa modif, misalnya langsung modif banyak sehari juga langsung jadi. Itu hak kalian juga. Dan ya ini cuma sharing-sharing dari gue aja. Mudah-mudahan bisa ngebantu. Thank you guys for watching. See you in the next video. Bye bye.